Pertama itu mencaci sehari sekali, besok menjadi ngomong apa. Makanya pemilihan umum itu ternyata mengajari kita untuk bermusuhan. Kalau kita tidak cerdas, pemilihan presiden berantem, pemilihan gubernur berantem, pemilihan bupati wali kota berantem, pemilihan lurah di kampung itu, Anda itu kampung, di kampung pemilihan lurah berantem. Akhirnya Pak, pemilihan ketua majelis taklim dan pengurus masjid juga berantem. Nasib buruk tuh orang sampai di rumah rebutan waris karena hati yang kotor. Maka malam ini kita benahi hati kita. Ada orang di sana hidupnya bermusuhan, prasangka buruk selalu menguasai hatinya, sehingga hidup tidak enak. Di dalam rumahnya pun sudah tidak enak. Itu adalah kehidupan yang tidak diinginkan oleh baginda Nabi, tapi diinginkan oleh syaitan. Nah, sehebat apapun kita berbicara tentang bagaimana membangun cinta, tapi kalau sebab kita bermusuhan tidak kita pikirkan, tidak kita tepis, maka kita tidak akan hidup indah. Yang menjadikan kita tidak enak, tidak senang bersama seseorang adalah kalau kita melihat kekurangan seseorang. Maka kuncinya malam ini kita akan belajar dan kita serius. Coba di antara kita ini, kenapa kok ibu Masya Allah sekarang menghadap para bapak kepada kami? Karena Allah telah menutup kekurangan kami di mata ibu. Allah menutup kekurangan kita. Kalau kita dibongkar kekurangan kita, gak ada yang enak duduk berdampingan. Allah as-sitir, Allah maha menutup aib, Allah maha menutup kekurangan hambanya. Maka yang harus kita hadirkan adalah bagaimana kita itu bisa menutupi kekurangan orang lain. Kebalikannya, jangan biasakan waipi. Jangan biasa mencari-cari kekurangan orang lain, hei hamba Allah. Lihat, kalau kita bicara kekurangan, semua orang punya kekurangan, semua manusia punya kekurangan, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya kekurangan. Maka langkah pertama kita adalah jangan biasa Anda mencari-cari kesalahan orang. Nah, kalau orang sudah biasa mencari-cari kesalahan orang, ini buahnya ada lagi. Setelah mencari, pasti menceritakan. Dan menceritakan ini menjadikan orang saling bermusuhan. Makanya penggunjing nanti akhirnya. Jadi dari awal, ayo kita pastikan bahwa kita tidak boleh mencari-cari kekurangan orang lain, aibnya orang lain. Dan ingat baginda Nabi mengingatkan, "Man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah." Kalau ada orang mencari-cari aib kekurangan orang lain, maka Allah akan bongkar aibnya dia. Wa yafdahu, dan Allah akan rendahkan dia walau fi wasti baitihi, biarpun di rumahnya. Kalau orang kerjaannya mencari-cari kejelekan orang lain, dia akan terhinakan di rumahnya, di umat juga. Maka orang yang hebat adalah orang yang berusaha menutup, tidak ingin tahu aibnya orang. Akibatnya berat sekali. Mencari-cari kejelekan orang, habis itu membicarakan kejelekan orang, na'udzubillah. Membicarakan kejelekan orang dosa, namanya menggunjing. Ada orang punya hobi, mohon maaf, kalau hari ini ada yang punya hobi jelek, segera Anda harus berubah. Karena itu hobinya syaitan. Setan selalu mencari-cari, menjadikan orang jelek bahkan. Maka ada orang hobinya mencari-cari kejelekan orang lain. Kami tidak senang kalau ada orang bercerita tentang kejelekan orang. Kenapa? Hati saya itu lemah, kotor. Kalau dengar berita kejelekan orang, takut hati saya jadi benci, tidak senang merendahkan orang lain. Ada orang punya hobi mencari kejelekan orang, subhanallah. Misalnya, kita lagi ada orang yang duduk begini, temennya di sampingnya buka handphone, buka WhatsApp. Dia tuh cuma melirik begini toh. Itu sudah bisa baca, cerdas, paham, isinya tuh tahu semuanya. Bisa nyimpulkan, astagfirullahaladzim. Padahal cuma ngelirik tak begini sudah cerdas dia, langsung paham.
Tapi kalau hadir pengajian tuh gak paham-paham. Ini model orang begitu tuh. Jadi kalau ke rumahnya orang, kan banyak buku-buku di rumah itu. Ada buku sejarah Nabi. Yang dicari buku apa? Agenda. Kalau ada HP ketinggalan, dia gelisah, tangannya pasti harus membukanya. Maka kami ingatkan Anda jangan pengen tahu isi HP-nya orang hari ini. Sebab hari ini HP seperti hati. Bahkan termasuk pasangan kita. Suamimu punya kerahasiaan dengan ibundanya, dengan saudarinya. Istrimu juga demikian. Minta izin kalau harus melihat, Ustaz. Dan ada perlunya. Jangan pengen tahu. Apalagi mencari-cari kejelekan orang. Tak boleh. Kawan HP ditinggal di rumah Anda, selagi tidak diizinkan Anda tidak boleh membukanya. Ini langkah pertama agar kita tidak pengen tahu kejelekan orang. Bahaya sekali mencari-cari kejelekan orang. Matanya mata negatif, mata kotor. Sebetulnya itu pengen menghendaki orang lain jelek. Itu kan hati jelek. Begitu sebaliknya kalau orang hatinya bersih. Jangankan kalau hati bersih, mencari kejelekan enggak. Melihat sebuah kesalahan saja pakai tafsir. Barangkali bukan dia. Barangkali enggak sesungguhnya. Mungkin saya yang salah lihat. Itu kalau orang hatinya bersih itu selalu prasangka baik. Ini yang harus kita hadirkan. Maka dari itu, kalau Anda masuk rumah tangga, ini pelan-pelan. Ibu gelisah lagi, Suaranya jelas, Bu? Baik. Contoh saya masuk dalam rumah tangga. Ibu dalam rumah tangga. Kami sampaikan, wahai suami, tolong jangan disebut kekurangan pasangan pun. Jika engkau menemukan kekurangan pasanganmu, jangan kau sebut dalam irama mencaci sampai kau mati. Wahai para istri, jangan sebut kekurangan pasanganmu sampai kau mati. Kadang ada orang itu kerjanya mencaci dan merendahkan orang lain, mengejek. Ada suami istri mencaci, na'udzubillah. Ada suami mencaci, istri mencaci. Kalau tidak ngomong jelek, bukan dia lagi. Boleh. Bila kulitnya ini, coba saya biarpun kalimatnya halus juga nggak enak. Biarpun kalimat saya, coba ibu, enak nggak bayangin, Bu? Suami ngomong, ayat kan enak. Ayat cintaku, ya bang. Kenapa sih ayat hidungnya kok begitu? Enak nggak kira-kira? Nggak enak. Langsung marah, tersinggung, langsung abang. Kenapa abang matanya juga gitu atau mulutnya gitu? Balas. Karena caci maki adalah bukan kebiasaan seorang yang beriman. Akan tapi caci maki berangkat dari orang sedang mencari kekurangan orang lain, mencari aibnya orang lain. Nah, pertama, jangan Anda pengen tahu aibnya orang. Kemudian, setelah kita melihat kekurangannya orang lain, kan ada namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau sudah terlihat, bagaimana langkah kita? Mencari-cari nggak boleh loh ya. Suatu ketika ada pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ada satu orang tuh pede banget. Memang kayaknya gayanya memang ahli jihad begitu mungkin. Tiba-tiba datang khalifah, ya khalifah. Ada apa? Tetanggaku. Kenapa tetanggaku? Tetanggaku minuman keras, mabuk. Bagaimana ceritanya? Iya, aku menduga saja. Kemudian aku lihat. Jadi ceritanya kalau di Arab itu rumah terhormat itu ada pagar temboknya. Jadi rumah orang terhormat itu biasanya setelah rumah ada halaman, tapi halamannya di dalam pagar. Sehingga kalau ada seorang anak gadis yang buka rambut tidak keluar kelihatan dari luar. Dan ini ada tembok begitu rupanya. Lalu gimana ceritanya? Aku itu mengira saja, pengen tahu apa sih yang dilakukan tetanggaku. Kemudian saya naik tembok. Setelah saya naik tembok, saya kelihatan ternyata dia mabuk, wahai khalifah. Ternyata dia mabuk. Apa kata Khalifah Umar Khattab? Dia, kau yang dicambuk bukan dia. Kenapa kau naik temboknya orang? Apa urusanmu?
malah dimarahi dia. Kenapa kamu pengen tahu kekurangannya orang? Nggak boleh. Anda jangan pengen tahu. Nggak boleh seperti itu. Malah dimarahi orang tersebut. Karena apa? Dia pengen tahu kekurangannya orang. Ini harus kita budayakan dalam kehidupan kita itu. Jangan pengen tahu. Namanya futul, pengen tahu. Ngapain sih? Siapa itu? Nggak boleh. Kemudian di saat kita sudah mengetahui ada orang bermaksiat di depan mata kita dan sebagainya, gak mungkin ditakwili lagi, gak mungkin ditafsiri lagi, gak mungkin dihusnudhani lagi. Memang terang-terangan di mata kita, apalagi dia mengaku misalnya, tugas kita adalah ya mengingatkan dengan cara yang indah, dengan cara yang baik, tapi kita pun harus menutup aibnya. Contoh, ada orang mungkin mengadu kepada Anda, saya kepleset, saya mabuk. Atau orang berkata hari ini, na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Allah menjauhkan kita dari zina dan mukaddimahnya. Mungkin ada orang ngadu kepada kami tentang perzinaan. Saya tidak boleh cerita pada istri saya. Itu amanat. Tidak boleh saya bercerita kepada siapapun. Kalau saya cerita pada siapapun, saya khianat, membongkar aibnya orang, dosa. Adapun masalah nasihat, nah ini kalau Anda ingin menasihati orang yang memang betul-betul di mata Anda dia berdosa, terlihat dia teler mabuk di depan Anda atau melakukan keharaman di depan Anda, maka sebelum Anda mengingatkan dia, maka Anda harus ngadu kepada Allah dulu. Nah ini loh langkah-langkah yang sering kita tinggalkan. Anda ingin berdakwah mengajak seseorang, pastikan yang pertama, sebelum Anda dakwah dengan lisan Anda, mengajak dengan lisan Anda doakan di tengah malam, bahkan kalau perlu dengan derai air mata. Doa dia, Allah, itu tetanggaku ya Allah, aku lihat kemarin dia mabuk ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Berdoakan agar apa? Agar kita tidak di saat mengingatkan dia dengan merendahkan. Mendoakan itu penting. Sekarang tanyakan diri Anda, jangan-jangan kita ini sombong, mau mengingatkan orang, ternyata sebetulnya kita ingin nyombongkan diri, ingin mengatakan kalau aku lebih baik dari dia. Jadi kalau kita ingin mengingatkan seseorang, pastikan di malam harinya kita sudah ngadu kepada Allah. Kemudian setelah itu cara mengingatkannya pun yang indah. Jika memang ini adalah dosanya, dosa tersembunyi, dan kita tahu ingatkannya pun tersembunyi, bukan diobrol tahu enggak, bukan disampaikan ke siapapun. Kadang di majelis taklim misalnya, tahu enggak Pak Haji ini, ibu ini, na'udzubillah, enggak boleh kita membongkar aibnya orang, hei Allah. Jadi tidak boleh. Pastikan kita kalau melihat aibnya orang, kita mendoakan. Ini pekerjaan paling berat. Tapi disinilah ujian orang-orang beriman. Ujian orang beriman di saat melihat aib orang lain, dosa orang lain, maka dia tidak ingin, pertama dia tidak ingin tahu, kemudian setelah tahu dia tidak akan memberitakan ke orang lain, bukan disebarkan. Maka menyebar aib, menyebar dosa adalah gunjing riba. Adapun misalnya saya ingin berdakwah mengajak dia amar ma'ruf nahi mungkar, ada tahapan-tahapannya, bukan langsung gebrak-gebrek, langsung hatam sana hatam. Dakwah tidak seperti itu. Mungkin kalau saya kenal dia, saya akan datang, assalamualaikum, bahkan kita bertanya dulu, apakah betul kamu yang ada di sana kemarin, bisa ikut, maaf, dengan indah, sehingga orang tidak tersinggung perasaannya. Bukan main gebrak sini gebrak itu, nggak ada dakwah itu ada aturannya. Nah kemudian setelah kita berusaha mengingatkan dengan cara yang baik, sudah selesai, jangan pakai caci maki. Maka himbauan kami dalam dakwah para ustadz sekalipun, jangan biasa mencaci maki. Mencaci maki tidak menumbuhkan cinta di hati. Mencaci maki hanya menumbuhkan kebencian. Manhaj kita, cara kita bukan caci maki. Seandainya sepanjang hidup Anda tidak mencaci Fir'aun, tidak mencaci Abu Jahal, tidak mencaci Abu Lahab, tidak dosa kok ibu bapak. Coba jika sepanjang hidup kita tidak pernah mencaci Abu Lahab, tidak disalahkan. Tapi hari ini kita biasa mencaci, mengolok, bahasa lain berkomentar jelek. Hari ini orang biasa komentar jelek, lihat saja YouTube di bawahnya, lihat YouTube, senang nggak senang komentar jelek. Jadi gini loh ya, Anda jadi orang yang hebat.
Kalau Anda tidak senang, maka Anda diam saja, nggak usah banyak komentar. Sekarang kita nyuruh bagaimana? Tak suruh nyoba. Coba ambil ceramahnya Ustadz yang paling hebat, paling bagus, rebut. Ustadz siapa, ulama siapa? Lihat, di bawahnya pasti ada komentar jelek. Kenapa orang kok biasa berkomentar jelek? Diam saja pun nggak bisa. Kenapa? Karena sebetulnya memang dia tuh terbiasa dengan seperti itu. Berkomentar jelek, ngomongin kejelekan orang, tak boleh. Dan itu akan dijadikan kehidupan kita. Suami istri tidak bisa mencaci, mengomentar jelek, ngomongin kejelekan orang. Di rumah tangga, dalam bermasyarakat, menjaga perasaan itu penting. Menjaga perasaan orang yang beriman itu penting, hai hamba Allah. Cuman kadang dapat mulutnya mulut jelekit. Termasuk mohon maaf kadang terjadi di saat yang luar biasa. Misalnya mohon maaf, di saat indahnya bermesraan seorang suami dan istri. Namanya pasangannya manusia. Pasangannya manusia. Jangan kadang ada aroma yang tidak enak. Menyebut aroma tidak enak itu menyakitkan hati. Ini ada pengaduan seorang. Mungkin kenapa mulutmu bau begitu? Kenapa ini bau begitu? Itu nggak perlu. Kadang kita celekit, memang biasa ngomong, kenapa sih bau begitu? Biarpun benar nggak enak, menyakitkan hati. Tapi biasakan ngomong yang baik, itu penting ya Allah. Ayo biasakan kita ngomong yang lembut. Jangan ngomong yang menyakitkan pakai bau caci maki. Coba kalau hidup kita seperti itu kan indah. Tidak mencari kekurangan orang. Tahu kita tidak membicarakan lain kepada orang lain lagi. Membicarakan kejelekan orang, jangan. Ada orang hobi bicarakan kejelekan orang. Kalau tidak bicarakan kejelekan orang, bukan dia lagi. Itu menggunjing namanya. Masuk dosa baru lagi. Dosa mencari. Jadi menggunjing itu. Makanya kenapa dikatakan menggunjing? Ngomongin kejelekan orang, dosanya besar sekali. Termasuk dosa besar yang hampir tidak dicermati oleh hamba Allah adalah seperti menggunjing. Sebab orang menggunjing tidak mungkin langsung menggunjing. Menggunjing dari tahu dulu kejelekan orang. Tahu itu dari mencari. Maka berangkat dari mencari kejelekan orang nanti menggunjing ujungnya. Kita tidak senang kalau ada orang kita dalam pengajian kita berusaha. Kita berusaha saja karena omongan kita masih lekit kok. Dalam majelis kita berusaha untuk tidak mengomongin kejelekan siapapun. Kadang kita dibancing oleh para jamaah suruh berkomentar, Buya gimana pendapat Buya tentang Ustadz ini, artis ini, menteri ini. Wah isi repot ini. Dia mau ngajari saya kurang aja, ngajari saya jahat ini. Saya tidak akan ikut-ikutannya demikian. Itu bukan madhab saya, bukan cara hidup saya. Oh kini saja masih kadang nyakiti hati orang. Bagaimana kalau hati kita, kalau lesan kita tidak kita jaga, menjadi lesannya celkat sedikit. Ayo biasakan hidup yang baik ya Allah. Sudahlah kalau Anda melihat sesuatu yang tidak cocok, kalau itu dosa, ya Allah ampuni dia ya Allah. Kadang kebiasaan jelek, ngomongin kejelekan orang, itu adalah dosanya itu macam-macam. Dosa merendahkan orang lain. Jadi ustaz pun ustaz jelek dia. Ya, kalau mencari kejelekan orang itu pasti tidak cinta. Sudah tidak ada cinta lagi. Ada kebencian. Ada macam-macam. Ada lagi merendahkan nanti. Merendahkan orang lain. Sehingga kadang-kadang na'udzubillah. Lihat saudaranya bermaksiat masih bisa tersenyum, dia tepuk tangan. Memang. Tuh kan. Nah kalau saya kalimat tuh kan itu berarti sudah dari dulu dia menanti kapan dia kepleset. Tuh kan. Apa kataku? Dulu. Innalillah. Ini kok model-model ahli neraka pakai kerudung. Ahli neraka pakai kopiah putih begitu tuh. Mestinya kita nangis. Mendengar berita tetangga berzina nangis. Cuma karena mungkin ngiri dari kebalik. Kita benci, kita ngiri. Itu kok orang kaya, sering naik hak umroh, bangunannya sumbangannya banyak, dia baik. Giliran anaknya bermaksiat langsung enggak tuh kan, umroh apaan tuh, anaknya berzina tuh kan. Kita dipusuk, mestinya kita menangis saat mendengar berita semacam itu, bukan kita tersenyum. Tidak bisa tertawa kita seharusnya. Cuma dasar kita sudah terdidik dengan pendidikan jelek, maka di saat melihat saudara atau tetangga yang melakukan maksiat kita masih bisa tersenyum. Ini bahaya sekali. Na'udzubillah. Hal-hal yang demikian harus kita hindarkan dalam kehidupan kita. Jangan pengen tahu aibnya orang dan setelah tahu kalau itu dosa kita ngadu kepada Allah. Makanya tantangan yang paling berat bagi kita adalah dua hal.
Pertama, kita mendoakan orang-orang yang ahli maksiat tadi. Yang kedua, kita mendoakan orang yang jahat kepada kita. Jika Anda bisa berbuat baik dengan dua model manusia ini, untuk yang lainnya begitu mudahnya. Orang yang bermaksiat jangan dipandang dengan pandangan merendahkan. Hati-hati. Anda mengajak kepada kebaikan, iya. Amar ma'ruf juga iya. Ada aturannya amar ma'ruf. Maka yang ingin terjun dalam dunia amar ma'ruf nahi munkar harus punya ilmunya. Jangan gerutak-gerutuk. Ada aturannya. Cara mainnya ada. Jangan asal gerutak-gerutuk malah menjadikan orang lari dari kebenaran. Apa sabda bagi Nabi? Basyiru wa la tunaffiru. Jadikan orang itu senang, jangan bikin mereka lari dari kebenaran. Jadi orang hebat, para kekasih Allah itu ngajak orang menjadi kepada kebaikan tidak takut. Ahli maksiat tidak takut. Ahli maksiat begitu mudah diajak, ditarik kepada kebaikan dengan keindahan, bukan dengan caci maki. Imam Ghazali mengajari kok untuk pandang orang. Ya mungkin dia saat ini pemabuk, bisa saja esok hari dia menjadi orang yang soleh. Baik. Lihat saja Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Apakah ada orang lebih jahat dari Sayyidina Umar sebelum masuk Islam? Targetnya memenggal leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi pada akhirnya Allah berikan petunjuk pada Sayyidina Umar, lalu tobat, masuk Islam, menjadi pembela baginda Nabi yang luar biasa dahsyat. Begitu juga kisah Khalid bin Walid. Begitu juga tetangga kita yang kita anggap selama ini rendah, dia ada maksiat, dia jahat. Bisa jadi dia adalah Allah beri kesadaran lalu menjadi orang mulia. Maka jangan Anda merendahkan orang lain. Nah, merendahkan orang lain kayak tadi itu. Makanya kalau sudah merendahkan orang lain, mencari-cari kesalahannya lagi. Menggunjing itu merendahkan juga. Siapa yang paling mulia di antara kita? Yang paling dekat kepada Allah, yang paling cinta kepada hamba Allah. Yang paling mulia di antara kita, bukan yang berjubah, bukan yang berimamah, bukan. Yang paling dekat kepada Allah dan yang paling cinta kepada hamba Allah. Yang di saat dia melihat tetangga yang maksiat, dia tangis, itulah dia. Orang yang baik, orang yang dekat kepada Allah. Sebab karena orang bermaksiat itu di saat dia itu na'udzubillah, tertipu dengan ibadahnya. Ada gambarannya, lihat ibu saja, para bapak akan melihat orang ini orang unik. Gambarannya begini ibu. Mungkin seorang suami istri sangat masyhur bahwasanya dia ahli ibadah. Suami istri yang ahli ibadah, bicara masjid, sholat ke masjid, puasa Senin Kamis, tahajud, Quran kayaknya sudah hafal semuanya. Masya Allah, bayangin baiknya orang ini. Sehingga suatu ketika pada malam, di satu malam, dia mau sahur, habis tahajudan mau sahur sama suaminya. Di tengah malam jam 3, hidupnya di kota dia. Rupanya pas jam 3 malam begitu, dengar suara motor di gang depan rumahnya. Waktu dia baru tahajudan, belum sahur tahajudan, baru doa, habis nangis lagi doanya, Masya Allah. Habis nangis doanya, lihat suara motor dibuka di gorden, malam-malam jam 3 dibuka begitu. Tak tahu lihat anak tetangga, anak gadis yang umur 22 tahun diantarkan oleh seorang laki-laki. Apa kata sang ibu tadi? Buka. Apa bu? Astagfirullah, tetangga. Si itu, kenapa bu? Diantri laki-laki jam begini. Jam 3 malam ada laki-laki. Apa yang dikerjakan? Apa kata suaminya? Astagfirullah, bu, sama. Ibunya dulu juga gitu loh. Ibunya dibawa-bawa dia. Dari keadaan tahajud. Itu orang tertipu. Sepertinya orang ahli ibadah. Ternyata dia tidak pernah sedih bisa melihat orang lain bermaksiat. Coba kalau orang ahli surga melihat seperti itu, dia mungkin langsung tutup gorden, menangis, lalu berdoa, ya Allah, semoga tidak terjadi apa-apa dengan tetanggaku itu. Semoga hanya karena sudah kehabisan angkot. Semoga hanya karena mungkin motornya bocor. Semoga tidak terjadi apa-apa. Begitu orang beriman, malah menggunjing. Dikirim lagi berita, tahu enggak tetanggaku, astagfirullah, anaknya gede, badan ibunya hadir mengajian terus, tapi tidak pernah dididik anaknya. Masya Allah, jangan pengen tahu aibnya orang, menceritakan orang. Itu merendahkan, tidak boleh. Kita perlu belajar ilmu ini, ya Pak Allah. Ibaratnya kalau seorang hamba itu sholatnya 5 waktu tok, sholat 5 waktu tok, nggak pakai tambahan sunnah,
puasa Ramadan tok. Haji sekali kalau punya duit, zakat kalau punya duit. Puasa Ramadan tok, nggak pakai Senin Kemis, nggak pasal Daud. Sholat 5 waktu saja tok. Tapi dia tidak membenci orang, tidak membenci orang, tidak mendendam orang, maka sesungguhnya dia ahli surga. Yang banyak orang kebalikannya, kelihatannya ahli ibadah, rupanya ibadahnya menjadikan dia sombong. Sombong, merendahkan orang lain. Hati-hati, jangan biasa Anda merendahkan siapapun, tetangga. Kita tuh sering sombong dengan ibadah kita. Kata Imam Ghazali, maghrur, tertibu dengan ibadah, tertibu dengan ibadah. Nah, ini bahaya sekali orang tertibu dengan ibadah. Ibadahnya menjadikan dia sombong, merendahkan orang lain. Ini banyak seperti itu. Jangan sampai kita jadi orang seperti itu. Ada akan dikisahkan pada zaman dulu ada abid Bani Israel, orang ahli ibadah pada zaman Bani Israel. Abid Bani Israel, orang ahli ibadah pada zaman dulu. Yang satu lagi majid ahli maksiat. Dikisahkan dua orang ibu bapak. Kami sangat senang dengan kisah ini untuk membaca diri saya sendiri. Yang ahli ibadah itu rupanya pergi ke bukit. Setiap beli belanjaan pergi ke bukit, ibadahnya di atas bukit biar tidak diganggu oleh orang. Khalwah, sembunyi dari hidup pikuk manusia. Kemudian di pasar ada preman yang masya Allah, preman pasar ya, mabuk, judi, segala maksiat deh dilakukan. Pokoknya. Dan semuanya itu masyhur. Ini terkenal dengan kebaikannya, yang satu terkenal dengan kejahatannya. Di suatu hari Allah menghendaki keduanya bertemu. Sang kiai, sang ustadz itu kehabisan bekal, maka dia harus turun. Dia turun ke pasar, mau beli belanjaan ke pasar, dibawa lagi ke atas. Si preman itu kok tumben-tumbennya itu nggak biasa-biasanya itu kok pengen ke atas, pengen ketemu kiai, pengen salib deh, pengen salib deh, tak doa deh, pokoknya gitu lah. Tak tahu kenapa begitu, pokoknya akhirnya sang preman naik ke atas. Ini zaman dulu, bukan seperti jalan dari sini ke Pekanbaru begitu gede tol begitu, enggak. Jalannya jalan setapak, yang dari atas turun, sang kiai turun, sang preman naik ke atas, bertemu di jalan setapak. Di saat mereka berdua bertemu di jalan setapak, ini kalau sudah jalan setapak, jika tidak ada yang mengalah pasti tabrakan. Nggak bisa, pasti harus ada yang ngalah. Rupanya sang preman di saat melihat sang ustadz ada di hadapan matanya, terkaget dia. Kaget karena dia mengaguminya, diam-diam. Kemudian dia duduk di jalan setapak, pinggir di jalan setapak, memberikan isyarat dengan tangannya yang artinya silahkan ustadz, silahkan ustadz. Dan sang ustadz juga kenal sang preman. Ngapain dia ke sini? Apalagi nih, di saat sang preman mempersilahkan begini, sang ustadz kan kayak yang di surga begitu, langsung lompat begitu saja, dilompati, dilakai begitu sang preman. Tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak menyapa, tidak kemana engkau ya anak muda, enggak ada itu. Melewati begitu saja. Hingga sang ustadz melewati sang preman, preman masih memandang sang ustadz, dan ustadz hilang dari matanya, tapi tidak hilang dari kekaguman di hatinya. Apa disebutkan dalam kisah tersebut? Allah yang maha tahu hati mereka. Allah maha tahu hati mereka. Orang yang katanya ibadah ternyata merendahkan orang lain. Dari saat itulah dicabut hidayahnya oleh Allah. Hati-hati, jangan biasa merendahkan orang lain, bisa menjadi sebab dicabut hidayah. Kemudian di sisi lain, maka ingat, biarpun orang katanya maksiat hari ini, katanya bandel, pokoknya segala dosa, akan tetapi kalau dia masih mengagungkan syiar agama, tunggu dia suatu ketika nanti dia akan tobat. Contoh misalnya, dia memabuk judi, tapi kalau dia masuk Ramadan, Ramadan, dia bandel preman, tapi ada ustadz lewat, ada ustadz. Dengar ada, terdulu mabuk adat deh waktu. Kalau masih menghormati kemuliaan, tunggu dia akan tobat suatu ketika nanti. Menghormati syiar, menghormati adat. Kalau ada preman seperti itu, lihat, maka dia akan dibawa oleh Allah kepada kemuliaan. Maka dari itu termasuk trik
Dakwah yang indah untuk mengajak orang badung, bandel dan sebagainya adalah jangan suruh dia ngaji ke masjid dan sebagainya. Ajak dia ikut andil dalam kebaikan, karena kebaikan itu akan menarik kebaikan. Misalnya ada orang tuh gak boleh di Bandung, anggap saya preman segala macam. Ya, kemudian pesan lagi, Pak, ini kira-kira orang mau pengajian bisa enggak motornya parkir di sini, Pak? Di rumahku, oh baik, gak apa-apa. Kalau sudah membuka hatinya untuk pengajian, tunggu suatu ketika nanti dia akan tobat. Kemudian kita perlu menengok diri kita, jangan sombong. Coba saja, mungkin pernah kita menghadiri pengajian, kemudian kita keluar, lihat, mohon maaf, di terminal, stasiun, atau apa yang pernah di kota-kota. Bayangin dulu Anda baru pengajian, Anda baru pokoknya khusyuk udah pengajian, lalu Anda keluar, katanya di situ melihat perempuan, dan kita yakin itu umat Nabi Muhammad karena mayoritas kaum muslimin di sini. Ada perempuan pakai baju setengah badan, jam 1 malam, setelah ada mobil mesti ngampaikan gini, maksudnya minta numpang, lalu pengen diajak kemana? Mengajak berzina. Coba Anda yang melihat perempuan seperti itu, Anda tadi yang baru nangis menghadiri pengajian, kira-kira apa yang ada di hati Anda? Apa yang ada di hati Anda di saat melihat perempuan semacam itu? Mungkin Anda berkata, astagfirullahaladzim, malam-malam ya Allah, astagfirullah, perempuan kok kayak gitu. Mungkin seperti itu. Atau mungkin Anda menjadi orang yang seperti ini, di saat melihat seperti itu langsung menundukkan wajahnya ke bumi, tiba-tiba menitikkan air mata, mendengar katakan, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, ampuni dia ya Allah. Ya Allah, hentikan dari kehinaan itu ya Allah, ampuni dia ya Allah. Mana kita? Kadang kita sering kapang merendahkan orang lain, merasa kita sudah wah kayak ahli surga, petentang kesana kemari, lalu melihat orang bermaksiat merendahkan. Itu bahaya sekali. Nah, ini yang harus kita pahamkan. Nah, mengomongin kejelekan orang, mencaci orang, mencari-cari kejelekan orang, itu di dalam rumah tangga sudah tidak enak, di masyarakat akan jadi benalu, di lebih luas lagi akan menjadi sebab permusuhan. Indah insya Allah suami istri indah, jangan mencari kejelekan pasangan saudara. Bahkan Anda jangan pengen tahu, jangan senang kalau Anda diberitahu tentang kejelekan orang lain. Imam Hasan Basri seorang imam besar, suatu ketika begini nih, Imam Hasan Basri lagi ngaji begini, ada satu orang setelah pengajian, ya Imam, sungguh pengajianmu enak sekali, alhamdulillah. Akan tetapi Imam, akan tetapi, sudah enak pakai akan tetapi. Ulama itu kalau mau dikritik senang, akan tetapi kenapa? Apa yang kurang? Kenapa? Sini dekat. Kenapa? Ya Imam, akan tetapi, dikira imam mau kritisi. Akan tetapi Imam Hasan Basri ceramahnya seindah itu, sebaik itu, seenak itu. Kenapa Imam di kampung sebelah ada ustadz ini, kenapa nggak benci banget sama kamu? Imam Hasan Basri yang tadi mengira mau dikritik, mau dibenahi, tahu dikasih cerita begitu. Katanya kampung sebelah ada ustadz nggak senang sama Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri menunduk sebentar lalu berkata, Pak, benar omonganmu. Benar Imam, ada saksinya. Ya santriku, kalau sampai orang ini bohong, ajar dia. Sumpah demi Allah Imam, saya tidak bohong, saya melihat sendiri. Kalau bahasa sekarang, ini loh videonya, ini loh videonya, gitu. Ini fotonya. Kalau sampai kamu bohong, kamu akan dicambuk. Tidak Imam, demi Allah saya tidak bohong. Baik, jika omonganmu benar, kau pun akan dicambuk karena engkau telah mengadu domba antara aku dengan dia. Kau pikir aku benci dia. Kalau benar omonganmu, kau akan dicambuk. Pilih mana kau? Pilih bohong atau pilih tidak bohong? Diam dia, kata Imam Zaid, keluarkan orang kayak begini. Maka Anda pun jangan senang kalau ada orang sering memberikan informasi kejelekan saudara. Anda jangan senang kalau dengar mau cerita di grup WA. Ada di grup WA, itu kadang ada satu orang Islam suka men-share kejelekan. Tidak ada urusan Anda dengan kejelekan artis, tidak ada perlunya.
Itu menjadikan hati Anda akan rusak, kotor, benci kepada orang. Nggak perlu untuk itu semuanya. Jangan pengen tahu kejelekan orang. Nah, ini akan kita terapkan dalam kehidupan yang lebih besar lagi. Tolong pegangi ini agar hidup kita enak. Majelis tetap ramai, grup WA tetap utuh, perkumpulan tetap indah. Sebentar lagi kita pemilihan presiden. Kami sampaikan dari ujung barat ke ujung timur. Ada rambu-rambu untuk menjaga hati. Tolong heading sukses yang ada di sini. Tidak tahu dari partai apapun Anda, tidak penting itu. Tapi tolong dengar heading sukses. Kalau Anda punya pilihan, punya calon, ayo punya adab. Pakai rambu-rambu sederhana ini. Yang punya Instagram dan sebagainya, Anda tulis, Anda kirim ke siapapun sana. Sederhana bunyinya begini. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, jangan caci calon pilihan orang lain. Selesai. Anda pakai ini agar kita bisa berbeda pilihan, bisa minum teh bersama. Kita setiap 5 tahun diajak berantem. Majelis taklim pasti berubah. Bahkan kadang satu grup perjuangan berbeda, langsung Anda keluar. Saya sedih gitu, saya tidak mau gitu. Mungkin yang berjuang dengan kita adalah berbeda pilihan, oke, tapi hati tetap satu. Sederhana rumusnya. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan caci calon pilihan orang lain. Jadi ini pendidikan dari Nabi. Nabi pernah mengingatkan dengan isyarat sederhana. Hei anak muda, jangan kau caci ibu bapakmu. Mana ada orang mencaci ibu bapak? Siapa yang mencaci? Ya Rasulullah, apakah ada seorang anak mencaci bapak ibunya? Ada. Yaitu seorang anak mencaci ibu bapaknya orang lain, maka orang lain akan membalas mencaci bapak ibunya. Ayo. Gara-gara kita mencaci calon sebelah nyaci juga. Artinya teman-teman, lihat, padahal di atas satunya besanan, nanti kita nyeribut berantem. Ayo, mudah-mudahan ini kita. Masya Allah. Jadi itulah, ayo kita hari ini menata hati. Pertama apa? Jangan Anda pengen tahu kekurangan orang, aibnya orang. Kemudian kalau terlanjur Anda melihat kekurangan orang, harus pandai menutup. Aib itu macam-macam. Jangan Anda menyebarkan aibnya orang. Yang ketiga itu tadi, jangan Anda suka bicarakan kejelekan orang lain. Adapun nanti bab amar ma'ruf nahi mungkar, ada caranya sendiri. Ini babnya beda, nanti insyaallah pertemuan yang akan datang ya. Kalau Anda ingin mengajak orang baik lain dalam kebaikan, harus dengan cara yang hikmah, indah. Ibaratnya ambil ikan tidak pernah keruh airnya. Jangan bikin masalah. Jadi kalau Anda ingin memangkas pedalunya harus hati-hati. Jangan sampai badan sehatnya terpangkas, pohon sehatnya. Itulah orang cerdas, orang hakim, orang pindah di dalam berdakwah. Tetap kebenaran. Nah, kemudian kalau kita biasakan hidup seperti ini, akan tumbuh cinta. Jika tumbuh cinta, kebiasaan penuh kasih sayang, lihat, kita tidak akan rela melihat saudara kita terseksa, tertindas, tersakiti, dan sebagainya. Sehingga saat ada apa-apa, kita mudah membantu. Ada bencana Cianjur, kita bantu. Termasuk kayak hari ini, tidak akan bingung untuk bantu orang Palestina. Pasti langsung bergerak untuk bantu orang Palestina. Gak pakai mikir, karena hatinya hidup. Tapi kayak hatinya mati, masih mikir. Jangan-jangan nanti nyampe enggak. Jangan-jangan, bukan urusannya nyampe atau tidak nyampe bantuan kepada Palestina. Intinya adalah mengeluarkan kecaikan dari hati Anda. Itu yang paling penting, bukan urusan nyampe atau tidak nyampe. Kadang ada yang mengganggu, ada orang yang gembosi. Hati-hati lu gak nyampe ya. Kadang-kadang macam-macam isu yang disebarkan. Itu kan sebetulnya kasusnya kayak tadi. Hanya kasusnya sekarang kasus kawan internasional. Kasusnya adalah kasus saudara apa? Makanya orang yang biasa mencari kejelekan orang, menanam kebencian dan seterusnya, akan tidak punya cinta kasih. Itu rebutan baris. Itu sama saudaranya berantem. Bisa saja sama gurunya berantem orang-orang itu tuh. Tidak punya adab. Lihat, tidak punya kasih sayang dengan orang tertindas, orang tertolimi di Palestina misalnya. Dan insya Allah nggak ada. Dan di sini tidak ada. Di Palestina misalnya, lihat. Saya bawa ke sana sedikit. Kalau orang hatinya hidup, nggak usah pakai kata, nggak usah tunggu fatwa MUI. Itu fatwa hati. Fatwa hati. Itu orang dibunuh, dijajah, ditindas.
Jangan dipikir ragu-ragu orang nanti ini sumbangannya apa atau yang mantek atau nanti ini lombok mana setiap, bukan itu. Yang jelas mereka perlu ditolong ya Allah. Dan yang terpenting kita itu mengeluarkan kecuekan, ketidakpedulian di hati kita. Termasuk kalau tetangga kita sakit dan sebagainya, dan Anda harus ada gerakan. Paling tidak dengan panjatan doa di tengah malam. Lihat tetangga bermaksiat, Anda harus menangis di malam hari. Dengar tetangga, mohon maaf hari ini hari mengerikan, tetangga ada HP luar nikah, pada saat sudah ditutup tapi sudah terlanjur tersebar, Anda jangan ikut menyebarkan. Bahkan Anda harus pernah menangis di malam hari mendoakan, ya Allah, itu tetangga aku seperti itu, ampuni dia. Ya Allah, jangan sampai mereka terjumus lagi, ya Allah, ampuni dia. Alangkah indahnya hidup seperti itu. Gak akan mampu dia menyakiti pasangannya, dan gak akan mungkin dia kerebut waris saudaranya. Kenapa muncul perebutan waris itu? Karena hatinya mati. Kenapa ada seorang suami mencaci istrinya? Hatinya mati. Kalau orang itu hatinya hidup, biarpun istrinya kayak apa, nggak berani mengungkapkannya, karena hatinya hidup. Tapi saat hatinya mati, lihat, bisa mencaci, mengolok, bahkan ibunya sendiri diolok, bapaknya diolok, saudara diolok, nggak pandang siapapun akan dicaci dan diolok. Itulah kebusukan. Dan itu proses, ibu bapak, nggak langsung orang sejahat itu. Kejahatan itu pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Hati itu gelap, dikit, dikit, dikit. Pertama itu mencaci sehari sekali, besok menjadi ngomong apa. Makanya pemilihan umum itu ternyata mengajari kita untuk bermusuhan. Kalau kita tidak cerdas, pemilihan presiden berantem, pemilihan gubernur berantem, pemilihan bupati wali kota berantem, pemilihan lurah di kampung itu, Anda itu kampung, di kampung pemilihan lurah berantem. Akhirnya Pak, pemilihan ketua majelis taklim dan pengurus masjid juga berantem. Nasib buruk tuh orang, sampai di rumah rebutan waris karena hati yang kotor. Maka malam ini kita benahi hati kita. Masya Allah, semoga Dumai penuh damai. Wali kota damai, Dumai penuh damai. Semoga wali dan semuanya dijaga oleh Allah. Kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Tolong, perbedaan pilihan pasti terjadi. Bahkan bukan antara tetangga-tetangga, bisa jadi antara suami istri berbeda, tapi tetap mesra, langsung habis pilihan positif, padahal beda pilihan. Itu loh, jadi jangan bikin masalah, hidup itu yang enak. Baik, ini saja, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Wallahu a'lam bissawab.